malam ketiga apa keempat ya, itu nggak tidur saya. Nggak tidur karena malam pertama udah di Loji, malam kedua di Cibalong, power nap di ini, saya nggak ini, jadi istilahnya udah nggak manjain badan gitu loh. Apa kabar Om Lili? Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Selamat nih, kemarin sudah menyelesaikan apa yang Om Lili cita-citakan dari tahun sebelumnya ya Om ya? Iya betul. 2023. Nah, Om Lili langsung aja nih. Om Lili kan kalau di sesi yang sebelumnya kemarin bilang ya yang penting finish under COT gitu ya. Iya betul. Tapi tentu punya target yang lebih spesifik. Nah, kira-kira kemarin sesuai nggak dengan target Om Lili? Ya sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan dan doanya dari teman-teman Federal Depok. Jadi saya bisa mencapai garis finish itu sesuai target yang saya rencanakan. Jadi jarak 1.500 dari Carita sampai Banyuwangi di Hotel Belambangan itu dalam waktu 5 hari sekian jam. Jadi target saya memang dalam 1 hari itu kurang lebih 2,5 sampai 300 km. Setiap hari? Iya, itu sesuai rencana dan sesuai target saya. Tapi yang lebih utama dan yang lebih jadi keinginan saya itu finish dengan keadaan sehat itu aja. Jadi untuk kompetitif atau bermain kecepatan itu saya kesampingan dulu. Jadi kita atau saya pribadi itu mengusahakan untuk menjaga kecepatan dan waktu istirahat itu. Jadi tidak memberikan kecapean dalam badan itu. Saya tidak memforsir. Itu aja sih target dan rencana pertama saya. Oke. Ya, coba kita bedah atau kita kupas satu persatu, kita flashback dari mulai sebelum start nih Om. Ya. Jadi Om Lili itu kan start hari Ahad ya, tanggal 11 ya? Betul. Nah itu Om Lili ke titik start dari hari Sabtu? Dari hari Sabtu. Sabtu? Iya betul. Loading sana? Loading. Terus nginep di hotel? Di daerah Carita. Oke. Iya, di Lusmen. Oke, terus sekarang kita mulai dari start nih. Terus ke checkpoint pertama itu kan di Ranca Buaya ya? Besoknya ya, hari Betul. Seninnya ya? Iya. Nah itu apa nih yang ada di antara dari start sampai checkpoint 1? Kan kalau saya pernah lihat juga di Om John Bumi Harjo kalau nggak salah bilang justru paling krusial itu di checkpoint 1 nih katanya. Gimana Om? Ceritain deh. Jadi di titik start di Carita ya, di Coconut Island itu 05.30 waktu Indonesia Barat. 05.30. Okay. Dengan COT berapa jam gitu di Ranca Buaya, kurang lebih hampir 450 sekian ya kalau di kilometer. Nah itu untuk saya pribadi, ya alhamdulillah kemarin saya dan teman-teman komunitas lain itu pernah melaksanakan Banten Loop. Oh, jadi ada pengalaman lah ya. Ya itu gunanya kita istilahnya mengeksplor daerah-daerah Banten, daerah-daerah selatan dari Cikidang, Cileto. Keuntungan saya pribadi. Jadi saya sudah nggak kaget dengan tanjakan maupun kondisi jalan di sana. Ya jadi bukannya takabur atau sombong ya. Ya udahlah cukup kayak gini, kayak maksudnya udah pernah lewat sini. Ada bayangan ya. Sama rute yang pernah Om Lili jalani itu sama? Hampir berapa persen itu saya udah pernah lewat. Oke. Jadi untuk posisi gravel pertama itu kan yang di dari Setar ke arah belok kiri nanti ke Cikoto terus turun-turun di Pelabuhan Ratu itu udah pernah saya. Udah pernah. Iya, jadi nggak kaget lagi. Udah cukup lah kayak gitu, maksudnya nggak cukup nggak kok gini sih, kok gini enggak. Jadi untuk cerita selanjutnya, untuk kondisi jalanan sudah aman, situasi hutan atau itu sudah aman. Jadi cerita menariknya itu di daerah ini, Sancang malahan. Sancang? Ya, kan tidur pertama itu di Loji.
Jam berapa tuh? Di loji itu 2:30 pagi sampai bangun 1 pagi. 2:30, kurang lebih 2 sampai 3 jam tidur. Jadi Bangun. hampir 24 jam gue ya itu ya berarti ya? Hampir Oke. 24 jam. Jadi bangun 2:30 aman kan ke arah Jampang Surade itu kan. Jampang Surade, terus nanti ke arah Tegal Bulan, terus alun-alun Sindang Barang, Cidaun, kan udah pernah saya situ. Oke. Jadi udah aman lah untuk tanjakan, untuk situasinya nggak kaget. Nah, yang menarik itu malah ini setelah CP1 malahan. Setelah CP1. Jadi CP1 dari start ke CP1 tuh menurut saya biasa. Oh, biasa aja malah. Ibaratnya Oke. kalau di orang kan kayak wah berapa nih level karetnya atau level pedesnya, itu masih level 1, karet 1 lah istilahnya, Mas. Nah, untuk yang ini lanjut ke CP2. Nah, itu yang menarik malah di Rancabuaya sampai Blitar ya. Blitar. CP2. Nyampe CP1 itu Rancabuaya kurang lebih jam 4 sore. Terus berangkat itu jam 6 langsung ke arah Pamempek, karena dari Pamempek lewat itu kan kondisi hutan. Nah, dari Pamempek itu saya di pasar yang pertigaan itu loh. Saya istilahnya memanjakan diri untuk makan yang berat. Oke. Nasi kayak gitu kan. Setelah nyampe Cibalong lanjutkan jam 8:30 jam 9. Saya kan istilahnya posisi hutan ini kan bisa kelihatan dari Google Map dan Waze Map. Hutan kan nggak ada warung, nggak ada rumah, jarang kan di daerah Sancang kan. Saya memutuskan untuk istirahat di daerah Cibalong. Daerah Cibalong itu tepatnya sebelum Polsek Cibalong yang sebelah kanan, ada masjid sebelah kiri. Lah saya berhenti di masjid situ. Jadi tidurnya di masjid? Ya, ini hari kedua. Hari saya kedua? tidur. Maksudnya hari pertama kan tadi di daerah loji. Tidur di warung yang ada sopir-sopir pada berhenti. Oh, warung. Nah, Oke, hari keduanya 3 jam itu kan. Hari keduanya di baru di masjid Cibalong. Itu yang menariknya di Cibalong masjid itu. Jadi menarik begini buat saya pengalaman pribadi. Pas masjid masuk ke dalam, lah di atasnya itu ada keranda gitu kan. Nah, itu di bawah keranda tidurnya. Di samping nggak bawah tapi di samping, karena udah 2 kali pernah mengalami, ya udah biasa aja. Itu tadinya nggak tahu kalau Tadi nggak tahu pas dia lihat, wah keranda nih. Ya udah tidur, bangun 2:30 dari Cibalong lepas itu Sancang kan bener hutan. Kondisi 2:30 saya jalan, itu yang pengalaman yang sebelumnya kan kayak yang waktu udah ke timur sama ke barat, wangi kan selalu ada tuh. Nggak tahu itu wangi apa? Ya pokoknya bau wangi lah. Mistis gitu, rada-rada mistis gitu. Ini pertama kan maksudnya setelah malam sebelumnya belum pernah di hutan juga kan Ciletuh nggak nemuin, nggak nyium. Lah ini di Sancang ada. Jadi posisinya tuh kanan kiri bukit, dibelah jalanan halus, teman naik turun rolling. Sancang itu nemuin. Nah itu untuk yang lewat sana, saya kasih info pengalaman dari saya. Kalau bisa di Sancang itu masuknya pagi. Karena lepas Sancang kan ada warung, saya berhenti jam 5:30, 6. Itu dikasih tahu kalau dari Sancang itu rawan untuk kriminalitas. Oh, jadi lebih serem itu sebetulnya ya. Kalau makhluk halus mah udah nggak takut lah ya. Lebih Tapi saya nggak begitu maksudnya loh. 2:30 malah jalan. Oh. Karena akan ngejar ke ininya Pangandaran biar nggak terlalu siang. Akhirnya nyampe Pangandaran itu siang tengah hari ya. Terus, nah ada musibah di daerah Cilacap dari sebelum Waduk Kubang Kangkung. Saya masuk lubang, ban depan saya masuk lubang. Itu ibaratnya gimana ya, dari mental kita. Kalau fisik sih aman. Maksudnya lecet, ada luka. Ya, luka. Sini kan ya kemarin Ya. saya lihat fotonya itu. Untuk mental pasti ngedrop. Ya, jadi ibaratnya mau lanjut apa enggak? ya gitu. dari rate 1 sampai 100 nih. Ya paling 0 sampai 10% lah Hilang. Maksudnya tinggal segitu gitu. Oh, tinggal segitu. Karena teman-teman kan doa teman-teman, terus dukungan keluarga juga. Ya maksudnya dari semua dukungan dan doa itu membuat mental saya bangkit lagi. Sayang lah kalau berhenti baru dapat 682 kilo lah kurang lebih. Berarti sempat kepikiran mau berhenti juga? Ya bukan kepikiran, maksudnya kayak keluarga itu juga ngasih tahu kayak istri, udah berhentilah pulang aja gitu kan. Karena kondisi juga lumayan. Pelek itu udah sepeleng, pas saya angkat ban itu meletus. Ban dalam meletus, ban luarnya sobek. Jadi saya tenangin dulu diri, minum teh hangat, ditolong sama ibu-ibu kan. Pak berhenti sini minum teh hangat. Lah dari situ baru saya berpikir ya udahlah bangkit pelan-pelan di Kubang Kangkung.
Selepas itu ada Puskesmas Jeruk Legi, saya berobat situ. Itu posisi malam? Siang. Oh, siang. Setengah 5 sore saya jatuh. Setengah 5 sore Saya jatuh. Oke. Lanjut Om. Terus nyampe Jeruk Legi saya berobat. Saya lapor ke panitia. Berobat, terus alhamdulillah cuma lecet dikit kan, dikasih obat, betadin, bersihin. Lanjut ke arah Cilacap itu dibelokin kiri, lah itu pelek saya kan sepeleng udah parah lah. Oh, tapi masih bisa dinaikin? Bisa. Oke, terus? Cuma tidak memungkinkan untuk main speed. 20-25 nggak dapat, paling 18, 17, 18. Akhirnya nyari bengkel, dapat bengkel, saya benerin sampai jam 7:30, 8. Ada bengkel rumahan gitu kan. Laporan juga panitia, bisa lanjut. Saya hajar, cuma mendingan gitu loh. Nggak seperti waktu setar, kondisi nggak prima lah sepeda. Cuma mental aman, fisik aman. Ya sayang lah kalau nggak sampai sampai akhir. Berarti kan ada teman-teman yang ngasih tahu kalau udah dimulai ya selesain gitu kan. Maksudnya teman-teman, wah bagus juga nih, moto yang bagus nih. Mulai selesaikan apa yang udah dimulai. Yaudah, saya dapat motivasi terus nyampe Dendel itu saya power nap di daerah Dendel. Daerah mana? Dendel itu sebelum pokoknya Kebumen lah. Kebumen. Iya, Kebumen. Oke. Jadi jatuhnya itu sisi selatan, ya masuk JLS juga sih itu. Cuma posisinya angin lumayan, karena kan angin laut. Anginnya dari samping apa dari depan? Ya, pokoknya dari melawan kita ya, bukan ngebantu ya? Iya, untuk dingin nggak terlalu sih, itu mah aman. Oh, malam? 1:30 pagi. 1:30 pagi. Power nap di pom bensin Dendel. Nah itu terus ngopi-ngopi, power nap, jalan pagi 4:30 tuh udah jalan. Dapat gravel Dendel aman lah, Mas, itu udah pernah lah. Cuma hati-hati kan pakai ban 25. Lanjut Serandaan, lanjut Imogiri. Nah ini Imogiri naik Panggang, masuk Playen, ada cerita ini. Ya gimana tuh? Di Playen itu jalur Bejo, nggak taunya dekat rumah saya. Terus 1 kilo mampir rumah. Saya nelpon ibu saya. Mohon maaf Bu, nggak bisa mampir saya. Model tinggal 1 kilo. Itu ibaratnya jalur saya kalau mudik bawa sepeda ya situ, jalur main saya kalau pulang kampung naik motor ya situ. Pokoknya nostalgia lah, ini lewat rumah sendiri nih. Tapi nggak disambut sama warga situ? Ada warga situ, nggak nyambut nggak, cuma saya kaget. Ada orang naik motor dari samping. Siapa namanya? Digituin saya. Lili. Oh, Lili Setiawan ya, dari mana? Anaknya Pak ini. Lili Ryan gitu. Numpang video, ya udah silakan video, langsung di videoin, udah tahu-tahu lah kemana orang dah. Nyampe Playen saya nggak jadi mampir. Sebelum udah ngomong ibu, lanjut ke Wonosari. Nah itu di Wonosari itu teman-teman federal Gunung Kidul sempat nyambut, cuma saya nggak berhenti karena ngejar COT yang di Blitar karena waktu saya kan udah habis banget. Jadi saya buat teman-teman federal Gunung Kidul ya mohon maaf tidak bisa mampir atau tidak bisa numpang ngopi lah gitu loh. Karena waktu yang benar-benar ini masuk ke Praci. Nah ini pengalaman kedua nyium wangi nih di Praci. Oh gitu. Praci Mantoro lewat dikit kan JLS Pacitan tuh. Jadi bukan yang di jalan JLS-nya langsung masukin belok kanan yang arah hutan Pacitan tuh. Itu wangi banget. Kurang tahu ya daerahnya itu tanjakan apa gitu pokoknya. Trites atau apa gitu pokoknya di daerah Pacitan mau masuk hutan Pacitan. Itu wangi kedua di situ sama posisinya itu kanan kiri tanah gundukan kayak gunung kecil gitu dibelah. Itu wangi. Ya udah cuek aja. Jalan terus. Itu jatuhnya malam ke berapa ya? 3. Malam ketiga apa keempat ya? Itu nggak tidur saya. Nggak tidur karena malam pertama udah di Loji, malam kedua di Cibalong, power nap di ini saya nggak ini. Jadi istilahnya udah nggak manjain badan gitu loh. Kita usahakan langsung aja, saya usahakan langsung. Nyampe Blitar itu ya alhamdulillah. Nah itu sebelum Blitar kan kayak Ponorogo, terus Trenggalek, Tulungagung angin itu. Anginnya lumayan, jadi bener-bener sepeda itu dituntut untuk maju tapi jangan berhenti gitu loh. Ya pokoknya pelan aja tapi maju terus. Nah itu nyampe Blitar alhamdulillah jam berapa itu ya waktu itu ya? Iya bener. Sorean juga sih kayak itu. Sore. Kalau COT-nya di Blitar harusnya jam berapa? Harusnya itu besoknya kalau nggak salah. Hari kelima apa hari kelima? Ya. Dan saya hari keempat itu nyampe Blitar. Kan maksudnya
wah sesuai target nih, bisa 5 hari kan. Kan dari Blitar itu udah dapat 1.000. Udah dapat 1.000. Iya, tinggal 500 kan berarti 2,5. Insya Allah dapat bener. Dari Blitar, nggak lah itu untungnya saya ngikut kemarin restoran RAJ. Java yang Malang ke Solo ya, yang Semerita. Saya Sama. pernah lewatin. Arah yang sama atau Ya, berlawanan? pokoknya Oh, tahu daerah lah. Malang tuh Tahu daerah ke situ lah ya. Paden, pakai saji udah pernah. Jadi tapi masuknya kan kalau RAJ kan ke kanan dari Pronojiwo situ dari Malang, saya ambil kiri arah Jemplang. Lah itu di Jemplang itu saya paksain dari Sawah Jajar itu naik setengah 12 malam. Setengah 12 malam. Padahal ada Jemplang. himbauan dari teman-teman juga, maksudnya dari Apa? panitia ya, Jangan lewat situ malam gitu. hipotermia lah gitu loh. Oke. Saya enggak, Enggak. karena pengen nggak lihat dingin? sunrise. Oh, ada motivasi Ya, lain. ada motivasi, maksudnya ada keinginan sunrise di Ranupane. Sayang banget kalau dilewatin kan. Saya hajar dari Sawah Jajar setengah 12. Itu segmen Sawah Jajar sampai Jemplang itu 20 hampir 21-an lah. 21 22. Yang bisa digoes itu cuma 16 kilo. Itu di atasnya Coban Pelangi. Sisanya 5 sampai 6 kilo itu dorong. full. Tapi ada campur dikit sih. Ada masih kayak rolling bisa naik, tapi akhirnya turun juga. Pakai sepatu klit kan? Pakai sepatu kulit. Dicopot nggak? Copot. Copot. Nyokor. Nah itu menariknya di Jemplang itu saya setengah 3 pagi kan sempat bikin cerita di Instagram ya. Oke. Jadi kalau kita istilahnya sendiri mental drop buat naikin ya, kalau fisik sih aman. Yaitu kita membuat istilahnya apa namanya, untuk melupakan apa namanya rasa capek dikit lah ya, mental buat naikin yang ngeplok kayak gitu kan, kita berinteraksi, ada temen yang nyambung gitu kan, Oh, nge-live. masih ada yang live juga. ada Oh, yang gitu, ikut jadi live-nya. itu bantu mental. Jadi menariknya ya kebantu ya, kita dorong pelan nyampe Jemplang. Terus Ranupane itu kurang lebih jam 5:30 udah dapat golden hour-nya tuh. Ya itu di situ rada lama saya menikmati menikmati pemandangan. video foto, menikmatin video foto, menikmatin aja terus. Karena jarang orang yang bisa dapat itu iya kan. betul kan, momennya nggak apa namanya ya, nggak kadang nggak tepat atau Iya, nggak pas kabut ya. gitu Iya. ya. Alhamdulillah saya dapet, seneng udah dapet puasnya. Baru turun Ranupane itu hari kelima, cuma beda berapa jam gitu, maksudnya 5 berapa jam itu kalau di apa namanya di yang dicap itu loh. Di Brevet, checkpoint. di Oh, di Brevet. brevetnya. Nah dari situ itu saya power nap di Senduro di bawah, di pinggir jalan sampai apa namanya Gumiter itu 55 baru kerasa ngantuk banget tuh. Itu sempat mau tidur sama apa, nanggung terus hajar. Itu makan terakhir di sebelum tanjakan Gumiter, nasi goreng tuh. Makan terakhir sebelum finish. Untuk membatin ngantuknya ya itu paling ngopi sama minum suplemen ala-ala sopir lah. Limopiton lah, Krating Deng lah, pokoknya minum itu terus aja. Sorry Om Lili, sambil flashback tadi soal tidur tadi. Jadi Om Lili kan berarti tidur yang beneran itu hari pertama Hari kedua. pertama ya? kedua Itu berapa jam? 3 jam, sama hampir yang keduanya itu lumayan hampir 4 jam itu yang Hampir di 4 Cibalong. jam aja, Iya. goes lagi, terus habis itu udah nggak Udah, tidur, paling power nap aja. doang ya. Power nap di Dendel tuh paling sejam setengah, nggak nyampe sih kayaknya, sejam setengah tuh. Itu. Hari ke-34 los. Power nap-nya siang Sejam. karena udah nggak kuat, kopi nggak mempan, 5 gelas sama nggak mempan, Limopiton nggak mempan, Kratin dia nggak mempan, tidur sejam. Itu memang Om Lili targetin tidur 3 jam, terus power nap 1 jam kayak gitu, pakai alarm gitu. Enggak. Udah kebangun sendiri aja gitu. Alarm Sebangunnya atau apa? alarm badan maksudnya. Alarm badan. Dibiasain kalau jalan jauh kayak gini gitu. Oh gitu. Jadi pembiasaan diri. Udah Pembiasaan bangun diri. sendiri. Udah bangun sendiri. Nggak takut, wah bablas nih, tahu-tahu udah 7 jam gitu. Aman sih, aman. Aman ya? Oke. Ya lanjut Om, tadi sampai Gumiter. Oke, Nah, sampai Gumiter itu nggak ada power nap tuh, 55 kilo tuh. Harus sampai lah, 5 hari kan, 5 hari. Target ya alhamdulillah sampai Gumiter itu apa namanya ya? Kan temen saya 2 kali itu lewat situ. Yang RAJ kan dari Lumajang ke rute itu iya, lagi. Ya udah pernah lah, masa saya berhenti power nap nih gas terus aja.
Akhirnya nyampe Banyuwangi itu jam 10-an. 10. Iya, jam 10. 10 malam kan? Iya, 10 malam. Saya juga pas lagi Iya, lihat bener. udah mau finish Iya. Itu seneng banget dah. Pokoknya ada rasa seneng, ada ini. Nah, itu yang saya impikan, saya dambakan sama Iya. saya keinginan saya finish sehat. Iya. Itu tercapai. 5 hari tercapai. Jadi sesuai yang diinginin lah. Iya. Jadi untuk sebenarnya motivasi saya tuh dari start sampai finish seneng sepeda, enjoy ride, udah itu aja. Iya. Nggak ada buat kompetitif, nggak ada buat nyepit, terlaksana. Jadi ibaratnya terbungkus dengan rapi lah. Apa yang saya inginin tercapai. Udah itu sih. Iya. Ya sebetulnya bukan Om Lili doang yang seneng, kita aja memantau di sebagai dot watcher aja seneng banget ya. Wah, Om Lili udah sampai sini, Om Lili seru banget. Nah itu, Om sambil kita flashback lagi juga. Urusan makan gimana Om? Om Lili makan ya biasa atau Untuk makan normal. Normal. Sehari 3 kali, 3 karena kali. itu kan wajib badan kita. pas sambil berhenti Berhenti. istirahat makan 15 menit tapi 15 menit aja 10, jalan 15 lagi. menit. Itu sambil ngecas cyclochrome, sambil ngecas lampu, rem, lampu depan. Menu ya apa aja yang ada Apa di situ aja yang ya? makan. Mau Indomie pakai nasi, hajar. Pakai gitu, yang penting ada nasinya. Setiap berapa jam Om makan atau ngemil juga? Enggak, jadi kalau makan pun kita enggak, saya tuh enggak ngejamin, tapi lapar sebelum lapar makan, Sebelum lapar lapar sebelum gitu. Jadi enggak, kalau dijam-jamin kan biologis Iya, orang beda-beda. Ada yang makannya itu jam 6, jam 12, jam sore kayak itu enggak. Kalau saya pribadi lapar aja makan. Ngemil ada. Ngemil ada. Iya. Yupi, terus biskuit yang kecil kayak snack bar juga power bar gitu. Berarti kalau Om Lili mungkin juga bikin perencanaan juga, itu nggak ada rencana mau makan di kilometer berapa atau setelah Enggak. berapa jam ya, pokoknya Pokoknya sebelum lapar isi makan, lagi makan, gitu. ya. Oke. Ngantuk ngopi gitu aja. Ngopi. Istirahat, kalau mau power nap, kalau nggak bisa power nap hajar gitu. Tapi kalau umpama udah nggak, kopi nggak mempan, power nap apa kreatinin apa semua nggak mempan, ya power nap. Terpaksa itu harus. Jalan terakhir. Ngisi bidon juga tiap Isi apa tuh? bidon itu habis habis isi. Itu berarti sebentar juga ya, berhenti Sebentar. ngisi doang Iya. jalan lagi. Waktu itu usahakan nggak ini, karena saya habis waktu. Kalau mau kelamaan habis Iya, waktu. kelamaan sayang, karena target kan 5 hari. Hmm. Itu aja. Nah, kan kemarin saya lihat juga di IG-nya Om Lili lagi nyuci di sana. Iya. Di mana tuh? Itu saya nyuci kedua kali tuh, yang sebelum naik Imogiri. Oke. Iya, sebelum naik ke Imogiri Panggang dah. Itu pas makan gitu ya? Pas makan. Jadi kalau saya itu kebiasaannya jam 6, jam 7 itu istirahatnya rada lama. Yang biasanya 15 menit, saya kasih jeda setengah jam sampai sejam. Oke. Itu buat makan, buat ngeteh, buat manjain. Jadi Wis manjain. ibaratnya badan kan udah capek nih sehari semalam nggak tidur. Gimana caranya kita manjain badan? Ibaratnya nyenengin lah. Ya kita makan, istilahnya ngeteh, kita nyuci badan biar biar nggak mandi juga, tapi wangi karena badan dicuci pakai jersey cuci pakai sampo kayak gitu. Itu bawa berapa jersey atau setelan? Jersey 1, BB 1. Satu aja? Satu. Cuci kering pakai? Cuci kering pakai. Kering di badan. Kering di badan. Oh, jadi habis dicuci langsung pakai lagi? Langsung pakai. Jalan. Masih demek-demek gitu dong ya? Iya. Satu aja. Satu. Jadi kemarin kan saya juga lihat itu ada saddle bag ya? Saddle bag. sama yang Top di to bag sama frame top bag. to bag. Iya. Isinya apa aja tuh? Untuk frame bag kemarin isinya itu power bank. Terus nah ini tip dari saya pribadi untuk yang apa namanya? Mohon maaf ya. Pantat-pantat lecet atau selangkangan lecet saya pakai Vaseline. Vaseline? Vaseline yang buat kulit. Oh, kirain bersih Vaseline juga sepeda. bisa. Yang Vaseline buat tangan kan ada yang gel segini tuh. Iya. Yang 45.000. Ini Ya. Vaseline nanti Vaseline. masuk di sponsor. Ya, jadi itu dipakainya sebelum Goes. kita memakai BB dan ya pakai padding dan selangkangan atau pantat kita dipakai juga. Itu alhamdulillah 1.500 saya nggak merasakan sobek atau lecet atau perih gitu. Jadi enjoy aja. Gitu. Betul. Pantatnya nggak apa ya, panas pegel. Jadi nggak bawa apa namanya, kalau dulu kan bawa apa segala kan yang maksudnya Bye-bye fever kan pada pakai ya, itu. betul. Nggak Terus pakai berarti. nggak pakai. Terus di teman saya malah ada pakai jersey dimasukin juga ada.
Nah, saya Vaseline andalan. Iya. Si Lotte juga dia malah pakai bibnya 2 gitu kan. Kalau saya itu pakai Vaseline aman. Saya udah buktiin 1.500. Mungkin buat orang lain bebas sih terserah. Terus untuk itu top to back ya. Top to back isinya Vaseline, terus GPS tracker sama power bank. Nah, untuk yang frame back itu yang di bawah saya isi kayak snack bar, kayak cemilan-cemilan. Jadi cemilan itu kita nggak perlu turun dari sepeda, langsung ambil dari frame back bisa. Kayak beng-beng, kayak permen Jupi atau itu masukin situ aja. Itu isinya power bank juga kan, power bank saya bawa 3. Jadi usahakan untuk nggak saya nggak dikit-dikit ngecas, dikit-dikit ngecas. Jadi buang waktu ya. Nah, itu waktu lagi, kembali ke waktu. Power bank, terus kabel-kabel sama cesan. Untuk saddleback ini yang menguras banyak yang perlu evaluasi. Karena menurut saya saddleback yang terlalu banyak atau terlalu muatannya terlalu berlebihan waktu kita off saddle ya, kalau tanjakan itu goyang-goyang. Padahal udah diikat ban, udah diikat tetap aja. Itu perlu evaluasi. Kalau saya pribadi nanti seandainya akan mengadakan ngikutin ultra lagi nggak pakai. Jadi mending pakai yang model dari kayak ultralight itu loh. Ini jadi lari fast ya betul, gitu yang isinya bisa air kan, hydropack ya atau apa itu? Hydropack. Iya. Itu kemarin saya isi ban dalam 5. Ban dalam 5? Iya, itu kepake 3. Kepake 3. Sisa 2. Padahal perintah atau atensi dari admin BJ itu minimal 2. Coba kalau saya bawa 2 gimana? Habis. Tengah hutan kan nggak bisa. Iya. Terus ban luar bawa 1. Itu kepake juga. Kepake yang juga, tadi velgnya Bang Kangkung ya. Ban meletus, coba kalau nggak bawa. DNF. Jadi iya, mendingan nggak bawa BIB kan, daripada nggak bawa ban dalam sama itu, sama kunci-kunci. Kayak toolkit, mini toolkit kan, cokelan ban sama pentil Presta yang adaptor itu. Udah itu sih. Jadi nggak banyak sebenarnya, cuma nanti lain kali evaluasinya kudu lebih simple, seringan mungkin tapi bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi. Ya kayak sambungan rantai sih bawa, tapi alhamdulillah nggak kepake. Untuk ban dalam kepake 3, ban luar pakai 1, sambungan rantai nggak kepake, apalagi ya jari-jari aman kan biasa saya di jari-jari aman. Ya paling style pelek sekali di Cilacap karena kan udah peyang. Terus untuk rem saya tetap mengandalkan rim brake. Alhamdulillah nggak ganti karena posisi kan nggak hujan. Jadi aman. Untuk yang lain seperti apa ya? Kayak tali-tali gitu tetap bawa kan satu-satu kabel rem inner kabel rem 1 sama yang buat rem yang shifter itu loh. Jadi inner rem sama inner shifter bawa, cuma nggak kepake. Iya. Nah kemarin trouble-nya kan tadi pernah jatuh. Iya betul. Tapi nggak ada yang misalnya sakit, buang-buang air apa nggak ada ya, aman ya? Aman. Yang pas jatuh itu. Iya, Oke. normal. Nah, kalau dari sepanjang rute itu, segmen mana yang paling Om Lili kira berat gitu? Jemplang. Betul. Tanjakan panjang. Iya. Dari 1.500 kilo itu 5 sampai 6 kilo dorong. Itu jemplang. Udah nggak ada obat. Ibarat ini tadi kalau yang Bayah, Cikoto semua sampai CP1 kan karetnya 1. Kalau ini pedes dah, udah nggak kehitung karetnya. Serba salah. Mau dinaikin kirinya julang kan setengah 3 pagi ya. Kalau kita salah kanan ada jeep yang mau naik lihat sunrise kan. Udah tuntun jalan terbaik itu nuntun nggak, bukan kriminal sih nuntun lah kalau menurut saya pribadi. Oke aja. Kalau yang paling nyaman, paling enak? Paling nyaman ya menjelang finish. Turun ya? Habis itu ya? Gumiter turun. Ada rolling dikit tapi cenderung turun kalau gumiter. Ya puncaknya kan gumiter. 2 tanjakan segmen kan sebelum gumiter panjang sama gumiter lumayan, lekok terus turun udah aman. Itu paling menyenangkan ya gumiter itu kalau menurut saya. Sekarang aspalnya baru, cakep. Cuma masih sepi kalau malam. Cuma saya kan posisinya, ya, alhamdulillah sudah sembuh. Masih Iya betul. Gumiter. Jalur Lumajang ke Gumiter. Yang dari Lumajang itu. Jadi kalau ya itu yang mungkin yang yang jemplang. Yang jemplang masih sih jalurnya masih sama kan, jemplang
ke Ranupane, saya ngambilnya ke kanan. Nggak tahu deh kalau yang segmen yang dulu. Kalau yang saya kemarin ke Ranupane. Jadi lebih bagusnya itu view-nya turun dari Ranupane ke Senduro. Wah, itu bagus, cuma jalanannya jelek. Cuma view-nya bener bagus. Sebelah kanannya apa? Gunung. Gunung kanan. Iya. Belum. Sampai Lumajang belum. Sampai gerbang Senduro belum. Nah, kalau nyampe Lumajangnya baru cakep. Cuma yang Sendurunya masih kan ada yang monyet-monyet kera-kera tuh. Gitu. Berarti turun pun juga nggak bisa kenceng ya karena jalannya jelek. Satu jalannya, satu dinginnya. Oh, ini nggak bisa ngerem. Iya bener, Susah tremor. Tangan itu Aku ya. Udah pakai windbreaker, udah pakai jas hujan, nembus. Itu posisi dini hari. Jam 8 pagi. Oh, 8 pagi aja masih kayak gitu. Masih. Matahari kan udah keluar kan itu sebetulnya. Ya? Jadi matahari nggak nembus. Oh, nggak nembus. Matahari nggak nembus. Saya lihat yang di luar negeri itu yang acara AFC itu kan. Iya. Pas tempat dingin turunan dia pakai sarung tangan plastik. Oh, sarung tangan double ya jadinya ya. Plastik tuh yang Iya. buat makan itu. Oh, yang buat kue-kue itu ya. Itu ilmu baru tuh, bagus tuh. Perlu bawa itu. Nggak turunan gitu Iya. pas daerah dingin. Padahal ini udah pakai buff sini tuh sampai nutup nih udah. Nggak mempan. Pakai sarung tangan yang full aja tetap Iya. nembus. Betul. Itu kayaknya sih. Iya. Bagus itu ilmu baru. Ini bagus nih ilmu-ilmu begini kan kita harus sharing juga, sharing season. Iya. Iya, betul. Oke. Oke, kita kasih kesempatan Iya, ya ke teman-teman, ada yang mau Silakan bertanya. nanya nggak? Ya, Om Oh, Lukman. Pas pulang itu nggak sakit, kerasanya tuh malah seminggu setelah pulang itu kerasa semua. Sakitnya di mana Om? Semuanya. 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 The Bluetooth device is ready to pair. Semuanya sakit semuanya. Seminggu setelah res. Tapi pas mau nyampe sih nggak. Sesuai 5 hari, 5 hari sekian jam. Keren ya. Ada lagi yang mau nanya? Ya, Om Bam. Iya. Ya, Om Bam dulu ya. Ya. Kenapa nggak nyoba pakai sepeda federal? Oh. Jadi kebetulan kan untuk ya betul. Saya jawab dari flashback ya. Saya pertama kali punya street cat. Alhamdulillah street cat saya sudah sampai Mandalika. Ini udah 2022 udah cukup lah istilahnya kayak ke Dieng, ke pulang kampung BP. Ibaratnya kayak ini udah dulu nih. Ini waktunya street cat sudah cukup. Terus 2023 saya ganti ke Kuahara. Nambah momongan lah istilahnya kan direstuin sama istri. Kuahara nyampe mana nih? Gak taunya gak lolos BJ kan. Ceritanya saya ngambek nih. Ke Padang. Nyari nasi. Wah, ini Bluetooth device ini connected successfully. ini waktunya Kuahara ke Padang. Situ kan saya tembusin sampai ke Rio kan dapat 1.700. Saya pulang, wah ini 2023 udah cukup nih masanya Kuahara. Nah, saya 2024 nambah ini kan momongan lagi dapat Polygon Helios 200. Wah, ini waktunya ini nih, saya daftar. Ya alhamdulillah kan rezeki BJ ya udah pakai ini. Jadi setiap ngomong kan harus ada cerita, harus ada kenangan masing-masing gitu loh. Kalau itu saya pribadi ya. Itu lebih ke itu sih Bang kalau saya pribadi. Berarti yang Polygonnya nggak ngasih support Iya, itu pribadi saya sih. Maksudnya keinginan saya aja buat memakai sepeda itu. Iya betul, nggak ada dorongan atau nggak ada keinginan orang lain. Betul. Siap. Ya. Siap. Ya, kembaran saya nih, Om Agus. Kakaknya nih. Kakak saya. Sederhana aja pertanyaannya, sederhana. Jadi apakah ini perjalanan Bentang Jawa ini adalah perjalanan klimaksnya Lili. ya, atau memang punya poin lagi ke depannya? Itu aja sih. Ini saya jawab singkat aja ya. Untuk tahun depan saya daftar Bentang Jawa. Oke. Itu aja sih. Tahun depan 1 udah Bentang Jawa. Kalau tahun ini kan saya sebenarnya targetnya di Bentang Jawa. Cuma karena ada dorongan teman-teman juga kan. Itu dari bulan Februari udah ngikutin Mangewu Mangatos. Terus di bulan
bulan Mei itu kan ada PVJ kalau nggak salah yang 400 kilo 7.000 EG. Di bulan Juli disuruh ikut RAJ kan. Terus di Agustus ada BJ. Makanya tahun ini kan bener-bener tahun yang menguras tenaga dan pikiran saya gitu loh. Tahun ultra Nah. ya. Kantong. Itu udah nggak bisa diomongin pasti Om. Nah untuk tahun depan saya rencana atau target saya ikut BJ 1. Satu aja. Ya mungkin nanti di luar target atau ada keinginan teman ya akan saya pertimbangkan. Maksudnya kita fokus 1 tapi lebih nyaman berkendaranya gitu. Kita nggak usah, saya pribadi nggak mau ngejar ini diikutin itu diikutin. Saya pengennya 1 aja BJ. Itu dulu sih Om. Dari pengalaman ya Om ya, yang sudah jarak jauh itu rekan-rekan saya yang kebanyakan banyak patung ya, seperti Iya. ya MH, Betul ya siap. Mr. V, Iya siap. itu hilang gitu aja. Gitu. Siap. Nah, saya salut kan Om Pamit yang memang punya progres ke depannya. Om Lili, Om. Semoga apa yang diinginkan itu tercapai. Amin terima kasih Om. Ya jadi kalau saya pribadi selama masih bisa menikmatin hal yang saya suka ya saya nikmatin. Kan untuk saat ini saya sepeda nih. Jadi untuk tahun-tahun kedepannya tetap fokus di sepeda. Tetap ada perjalanan dan tetap ada cerita-cerita selanjutnya kalau saya pribadi. Oke. Siap Om, terima kasih. Ada lagi yang mau? Nah, gimana Pak RT? Makan yang paling enak di daerah mana Om? Wah. Pecel Madiun. Untuk makan kan biasanya kalau zaman saya pakai federal sama kuah hara itu ya kayak zaman federal kan yang terong dikecapin tuh di daerah Lombok. Kalau untuk di kuah hara kan otomatis kan nasi Padang tuh. Ya. Nah untuk bentang Jawa itu nasi bakar di Pamempek. Nasi bakar itu sama ayam bakar. Itu makanan selama 1.500 itu yang paling enak. Wah, besok harga naik tuh langsung. Ayam bakar. Ya. Ada lagi? Dari Ya, Om Jo. Hampir ini kayak awet. Mana? Mana? Viral itu. Iya. Daerah mana? Itu loh yang es dawet itu. Hampir nggak? Dawet. Oh, enggak mampir Om. Bumi Ayu nggak mau. Oh, Bumi. Enggak mampir. Masih nggak lanjut. Terima kasih dan selamat sekali lagi Om Lili atas terima kasih capaiannya, juga untuk sehat. wawancaranya. Terus nanti mudah-mudahan next Bentang Jawa bisa ikut lagi. Amin. Mungkin dengan capaian yang lebih bagus lagi Om ya. Amin. Kemarin di finish ke 41 ya kalau nggak salah. Ke 41 dari 84 dari finisher. Dari 84 finisher. Kalau yang start Sekarang hampir 160-an. 160. Ya, keren banget lah. Atau siapa lagi teman-teman VD yang mau ikut Bentang Jawa, siapin deh dari sekarang. Ya, Om Jo ya. Monggo silahkan. Nanti bisa Terbuka. sharing ke Om Lili. Oh, bagus ya. Per, bisa per. Oh, bisa pairing. Ya. Solo. Ini. Ya, makasih ya Om Lili ya. Siap. Siap, terima kasih Om. Sama-sama. Siap. Terus oke. Ini apa ya? Ini apa ini? Door prize. Oh, ini ada door prize. Ada sepeda senator nih sama United Quest. Om Lili deh ngasih pertanyaan mungkin dari tadi apa yang Om Lili sampaikan. Kalau Ya. teman-teman ada yang bisa jawab nanti kita kasih yang pertama sepeda senator dulu ya. Waduh. Oh ya sebelumnya ini ada Om Heri aja nih yang ngasih. Oh. Ada kenang-kenangan nih dari VD nih. Nih, Oh iya, siap. terima kasih Siap. sudah ini mengisi sharing session. Siap. Terima kasih. Siap. Ini door prize kan? Apa hadiah ya? Nah, pertanyaan Om Lili buat teman-teman.
berhadiah sepeda full bike nih Senator. Ayo, duluan dan jawabannya yang benar. Di segmen atau di rute mana yang paling berat menurut saya? Nah, iya. Sudah. Gampang banget. Satu lagi. Apa? Satu lagi hadiahnya. Jadi Yang yang susah. susah ya. Tempat setar saya di BJ itu jam 05.30. Lah itu nama tempatnya apa? Om Ju. Ya, Bener. Coconut Island. Oke, terima kasih Om Ya, Lili. terima kasih. Ya, Terima kasih. Dan saya kembalikan ke Om Heri. Yang ini juga. bisa banyak amat. Wah, Banyak amat. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Ya, Dan. belum. Oke, makasih. Ya. Dan. Makasih.